Halo semuanya, nama saya Mikael. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Nah, yang ingin saya bahas di video ini tuh adalah view binding. Nah, view binding ini fungsinya apa? Nah, kalau kita kan mau buat apa relasi gitu dengan view kita. Misalnya ini home fragment kan ada layoutnya nih. Nah, di sini kan ada layoutnya. Nah, jadi yang ingin saya lakukan pada home fragment ini yaitu menambahkan relasi ke layout tersebut atau view ini, .xml ini. Nah, jadi fungsinya itu kan contohnya ini di activity login nih yang sebelumnya ini kan kita harus buat objek nih, objek variabel yang merupakan representasi dari objek ada dalam view itu kan. Nah, jadi dengan bantuan view binding ini kita nggak perlu susah-susah buat objek untuk representasi lagi. Nah, jadi kita cuma perlu panggil lewat binding dia untuk langsung panggil ID atau objeknya langsung kita panggil. Nah, sebagai contoh nih, di activity login nih, ini kan panggil dulu kan. Nah, contohnya ini, saya kopikan perintahnya, terus saya pastikan sini. Nah, binding dengan 0. Nah, di sini ada inisiasi pertama untuk binding. Jadi, gimana cara kita pakainya binding ini? Sebagai contoh kan ini ada registry button nih, register. Nah, jadi daripada buat seperti ini representasi objek, baru saya buat kayak register saya on create listener gitu. Dia agak panjang kan perintah kodenya jadi 2 baris. Saya tinggal buat gini aja. Binding dot apa nama ID register dot set on create listener. Nah, jadi dia apa fungsinya lumayan simple lah. Jadi kita gak usah panggil ID-nya lagi nih. Kita cuma tinggal apa buat binding set apa ID-nya register. Kalau kita mau register nih objek nih kita mau apakan gitu set. Mau kita pakai apa fungsinya. Nah, jadi ya fungsinya untuk mempermudah kayak memperpendek lah relasi dari satu view ini ke kelasnya. Jadi kita tidak usah susah-susah buat objek banyak objek gitu kan variabel. Yang mana kadang buat pusing juga gitu kan. Karena kita harus tergantung dari objeknya, kita kan harus buat banyak kan. Jadi itu fungsi dari binding. Nah, sebagai contoh saya juga ada buat di home fragment dan di beberapa fragment ini. Nah, contoh pertama kan ini bagian view nih. Nah, di bagian view ini, on create view ini kan fungsinya tampilin view. Nah, ini saya ada komen yang perintah sebelumnya nih, yaitu variable view yang menyimpan fungsi untuk ke home fragment. Nah, untuk inisiasinya sendiri kan ini ada fragment home binding. Nah, fragment home binding ini dapat dari mana? Yaitu dari sini. Dari view-nya sendiri yaitu fragment home. Cuman ditambahkan fungsi binding di belakang. Jadi ini bisa dibilang kayak pemanggil kelasnya lah. Jadi untuk buatnya semua berawal dari kayak misalnya activity login. Login, ini view-nya yang dimana tambah binding. Yang berarti yang kita panggil adalah file view-nya. Nah, jadi gitu cara pemanggilannya. Jadi tergantung kelasnya, contohnya ini message fragment nih. Fragment message binding, karena ini nama view-nya. Nama kelas untuk view-nya, view binding-nya. Nah, tapi sebelum bisa menggunakan, kalian tetap harus panggil gitu. Fungsinya di mana? Di build Gradle sini. Di mana dia letaknya? Di sini ada binding. Nah, view binding sangat tuh. Kondak ini bisa diketikkan lah. Yang penting kau mau pakai fungsi binding, view binding dulu harus punya ini. Biar kita buat tuh, biar bisa kita pakai. Kalau false juga bisa, baru bisa kita pakai fungsi bindingnya. Nah, jadi secara dasar fungsi binding tuh gitu. Nah, untuk contoh lagi kan, ini kan untuk view yang dimana diganti kan binding, fragment home binding. Sesuaikan dengan nama fragmentnya, inflate, inflator dapat dari mana? Dari sini layoutnya, container dan force. Yang mana sama mirip ini container. Fragment home ini yang mengarah ke layoutnya ini diubah jadi inflator. Dan untuk pemangga inflator jadi diubah jadi fragment home binding atau layout yang kita binding lah. Nah,
Karena view kan udah gak ada lagi. Nah, jadi kalau saya mau pakai fungsi function ini, jadi saya ganti dari view ke binding. Karena binding sekarang yang nyimpan view-nya. Nah, ini binding. Kalau mau kembalikan semua view-nya semuanya kita kembalikan untuk ditampilkan kan. Harus diubah dari binding row. Setelah fungsi ini gak ada perbedaan untuk tampilan, cuman penggunaan perintahnya untuk mempermudah kita lah gitu. Daripada harus buat banyak variabel kan, nanti pusing. Sebagai contoh di sini juga message statement lah. Di bawahnya kan ini return view harusnya. Cuman karena pakai binding, jadi return binding row. Nah, jadi penggunaan binding row gitu aja sih. Kita pakai ini include binding, ID-nya, terus ini ID-nya juga. Saya on click listener, include home grade. Ini include home grade ini dapat dari mana? Ini karena dia sama kayak constant gitu. Tunggu saya tunjukkan. Nah, di sini ada ID seperti ini homeboard. Nah, anggaplah ini kita kan misalnya berada dalam ruang nih, kayak constant layout atau apa dekat view kan. Kan kita mau panggil objek di dalamnya. Nah, kita gak bisa langsung panggil tapi pakai home ini baru kita masukin ini. Tapi untuk konteks yang tadi yang pakai ada ini home grade, home menu grade, include. Kenapa include? Karena ini kan nggak di sini kan fragmentnya ini cuman tampilin terus kita masukin tumpukan dari layout sebelumnya. Jadi mau nggak mau kita harus panggil home menu grade dari mana semua datanya di situ, baru kita panggil deh apanya. Kita panggil ID dari objek yang ingin kita panggil gitu. Oke, include menu grade nih, ini ID-nya. Di mana ini objek dari ID ini yang di-include, baru yang ditampilkan. Kalau diklik yang munculin teks. Nah, terus kan ini sebelumnya kan view. Nah, karena kita pakai binding, sekarang dari binding dan apa nama layoutnya gitu. Dia nggak bisa view lagi, dia harus disamain gitu. Nah, contoh ini binding ke fragment home binding. Nah, ini juga binding ke fragment home binding. Nanti kita sesuaikan terutama pada bagian yang untuk tampilin gitu. Contohnya ini release adapter. Release ini apa? Ini release, yaitu recycle view. Nah, recycle view kita ambil adapternya, adapter home list layout manager. Ini diubah linear layout manager this context linear layout horizontal false. Nah, jadi gitu pengguna home binding ini dia nggak bisa berpengaruh ke fungsi-fungsi, tapi dia berpengaruhnya ke bagian yang memang tugasnya untuk nampilin. Sebagai contoh ini horizontal adapter juga ini fungsinya untuk tampilin juga karena ya sesuai di home fragment kan digunakan nih horizontal. Nah, ini dipakai dideklarasikan dulu. Oh ya, ini nggak dideklarasikan. Berarti dia langsung binding. Oh ya, dia nggak ada layout ya. Makanya dia nggak dideklarasikan karena nggak ada relasi ke layout apapun dia. Jadi dia cuma panggil fungsi binding. Jadi dipanggil ID-nya. .text. Nah, ini objek. Kemungkinan objek ini diambil dari relasi home ya. Karena fungsi ini kan juga diambil untuk dipakai di bagian home fragment. Jadi dia tinggal panggil bindingnya aja untuk panggil ID dari objek yang mau diubah. Gitu. Nah, di message fragment juga gitu sama. Mana di sini binding fragment message binding mas ya dia punya layout jadi berarti panggil lah. Dari panggil kan ini view pager tak? Mau diubah kemana? Nah, yang perintah saya komen ini perintahnya yang fungsinya sama dengan fungsi binding ini. Nah, cuman ini cuman penanda untuk perbedaannya lah. Mana ini nampakkan dua baris. Mana gak butuh lagi, tinggal butuh satu nih. Nah,
Ini juga pemanggilan fungsi yang sebelumnya tab layout view pager dari binding tab layout binding view pager. Nah, jadi gitu. Yang perintah yang saya komen itu sebagai penanda perbedaan dari perintahnya. Cuman secara fungsi sama. Seperti di user horizontal adapter nih, juga saya ada letak. Di compartment juga saya ada letak. Cuman nggak secara kebanyakan ya. Beberapa ada saya ubah. Nah, itu aja untuk view binding. Selanjutnya saya ingin membahas tentang database. Nah, Kotlin ini kita harus buat koneksi dengan database. Nah, database itu kan itu penting ya dalam pembuatan aplikasi atau website itu namanya database itu kan penting. Kenapa? Karena di situ kita simpan semua data kita. Nah, jadi untuk buat database pertama kan ini pertama model. Di sini kita kan buat user. Kenapa kita buat user? Nah, user ini bisa dibilang kayak nama tabelnya. Isi database kan banyak tabel nih. Berarti yang ingin kita panggil kan tabel user. Nah, dari tabel user ini kita apa? Bakal panggil nama kolom-kolomnya atau sebagai data yang merepresentasi lah. Tapi biasa kalau memang sudah punya tabel, itu yang dimasukin tuh nama kolomnya. Yaitu ini. Nama usernya ada segini jumlah kolomnya. Dimana IP datanya harus kita sesuaikan juga. Nah, terus yang kedua network. Bagian network ini fungsinya apa? Nah, kan kita udah apa kan buat data yang direpresentasi. Nah, sekarang kita mau ambil datanya. Nah, untuk ambil datanya sendiri itu gimana? Nah, di sini get users, baru suspend fund get user list user. Yang berarti ini kan dia bakal cari nih tabel user di mana diambilnya. Terus setelah diambil kan disimpan dalam fungsi ini get user, dari mana dia akan memanggil semua user dalam berbentukan list. Nah, alasan ini dibuat list tuh ya karena data tuh kan banyak panjang tuh kayak array gitu dalam satu tabel. Nah, jadi dipanggil dalam bentuk list. Nah, karena panjang isi datanya. Setelah kita panggil kan user, cuman ambil user nih, tabel user nih ini dari mana? Nah, ambilnya dari sini retrofit instance. Mana dia tentukan nih, saya mau ambil tabel user dari mana kamu mau ambil? Saya mau ambil dari sini. Base sini yang berasal dari web menu. JSON placeholder type incode.com. Di sini saya mau ambil tabelnya dari mana? Dari sini. Nah, setelah itu saya cek dulu ini dicek, dibuat dulu kan. Dicek HTTPS-nya semua resource yang ada di HTTP tersebut lah. Nah, setelah itu kan di sini lagi. Mana dia bakal cari nih? Oh, ini link URL-nya ada tak? Ada, diambil kainnya. Nah, setelah itu kan ini convert to factory ini gunanya apa? Karena datanya kan JSON converter. Ini bakal dibuat jadi sebuah JSON. Default JSON yang diubah biar kita akan pakai Kotlin nih. Jadi dia mengubah biar di Kotlin ini bisa dipakai gitu datanya. Jadi fungsi dari ini bakal ambil linknya, terus konversi datanya gitu. Biar bisa kita pakai di Kotlin. Dan fungsi dari perintah ini tuh, dia bakal ambil semua resource ya. Ya resource yang apa kayak data-data tadi bakal diambil. Ini bakal konversi dan cari gitu. Nah, terus dibuat sebuah API service yang berbentuk class Java. Nah, jadi ini sebagai tempat kolom representasi datanya. Sini yang tabel yang ingin kita ambil. Dan ini dari mana kita ambil. Dari URL mana, link mana bakal kita ambil. Terus diubah ke file biar bisa dipakai untuk Kotlin. Nah, selanjutnya repository. Nah, repository ini gunanya apa? Kan ini kan kita udah ambil nih data nih. Kita udah dapat nih. Cuman kan kita sebenarnya belum ambil. Kita cuma ambil untuk kita simpan dulu, untuk kita koneksikan. Maksudnya kan kita dari web nih. Nah, kita koneksikan dulu datanya ke diri kita. Cuman karena kita berarti kita bawa simpan. Kita bawa ambil. Nah, dari user repository ini, fungsinya ini untuk mengambil. Mana dia bakal fetch, yang berarti dia bakal ambil gitu. Data yang bawa kita ambil dari proses sebelumnya, dari model dan network nih. Kita ambil, baru kita kembalikan get user-nya. Data get user-nya apa? Kita kembalikan. Nah, setelah kita dapat nih, sekarang kan kita mau tampilin.
Nah, di sini pertama yaitu UI dan utils. Nah, di view model ini ada user view model. Nah, di view model ini ngapain? Nah, ini fungsinya untuk mengambil, kan kita udah ambil datanya. Nah, sekarang kita mau ngambil lagi data itu. Ini kan repository ini kan fungsi, ini sebenarnya nggak ngambil sih, ini cuma function. Kan nampak suspend function. Ini function juga. Ini juga ada function. Oh ya, ini interface juga ada function. Ini fungsi. Yang mana ini kan function nih. Berarti function ini sebenarnya dia nggak bakal jalan, cuma harus kita panggil dulu jalan. Berarti panggilnya di sini. Nah, di mana dia bakal gunain get user nih untuk ambil live data. Live data nih berarti dia datanya diambil secara live gitu. Nah, kalau kalian ambil data kayak dari web gitu, itu biasanya bentukannya live. Berarti dia update dalam satu jalan gitu. Jalan terus dia database-nya. Kalau ada perubahan, ada apa, dia tetap ubah secara otomatis karena jalan terus. Nah, yang dimana dia akan mencoba try mengambil apa user. Dimana repository ini kan, ini repository. Ini kan ada fungsi ngambilnya. Dari repository ini dia bakal coba untuk ngambil data user ya. Dan dimana kalau udah berhasil, dia bakal disebarkan gitu. Disebarkan untuk kita pakai. Nah, cuman kalau ini terdapat error exception ini, dia ya nggak bakal sebarkan data apapun gitu ke Kotlin kita. Jadi dari sama cats ini fungsinya dia bakal mencoba jalanin fungsi ini. Dan bila terjadi error, dia bakal jalanin apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi dia gak cuma tampilin fungsi error aja. Dia bakal tetap lanjutin jalan, tapi dengan kondisi kok error, kok datanya gak ada. Nah, selanjutnya view model factory. Nah, ini kan untuk tampilin dia factory ini untuk apa? Nah, factory ini fungsinya untuk apa? Melakukan pengelolaan terhadap data yang ada. Yaitu di sini view model get model class if model class is assignable from class model. Dari mana dia bakal kembalikan nilai creator sebagai T. Nah, untuk bagian sini sebenarnya saya juga kurang paham sih. Dan di sini kan jelas nih, ini untuk tampil untuk ambil data dari repository. Repository ini ambil data dari mana? Dari API service. Yang mana API service ini juga ambil data dari tabel user. Usernya dari mana? Dari sini. Dan user di sini untuk modelnya. Sedangkan untuk view model factory ini, saya juga kurang paham. Kenapa? Karena biasanya kalau kalian pernah belajar di web, model tuh dia fungsinya untuk pengelolaan data. Kayak kita bakal ambil data dari sini, kita bakal update, kita bakal delete, bakal nambah atau apa biasa di model sini. Jadi untuk fungsi ini sebenarnya saya juga kurang paham. Dan keseluruhan fungsi ini juga saya sebenarnya kurang paham. Cuman diambil dari keseluruhan fungsinya aja, itu yang saya dapat. Nah, jadi, oh ya, untuk penambahan, ini kayak mana saya buat file kayak API service, ini sama, new, kok lingkar satu file dan pilih interface. Yang API service ini interface. Nah, atau fit instance ini, dia filenya object. Jadi gitu. Jadi setelah keseluruhan, kalau mau buat koneksi database, kita pertama buat ini representasi datanya. Atau kolom apa aja yang ada di tabel itu. Kedua, kita buat API service yang dimana dia bakal ambil tabel apa yang kita mau ambil. Nah, setelah kita ambil juga datanya, jangan lupa. Nah, setelah itu kita buat koneksi dulu ke database atau live server ya. Dimana datanya ada apa aja. Nah, kita cek ambil linknya, kita cek ambil resource-nya, baru di sini berdasarkan link tersebut kita setelah ambil resource, kita bakal ubah resource convert-nya biar diubah ke dalam bentuk bisa dibaca Kotlin karena ini keseluruhan bahasa Kotlin. Usaha repository ini untuk membuat koneksi terhadap tiga data ini. Dari mana kan ini kita udah dapat nih tabelnya. Nah, karena udah dapat kita ingin bagikan kan. Nah,
Untuk bagikannya, kita ambil fetch user, buat fungsi untuk ambil tabelnya. Karena kebanyakan ini fungsinya kan cuma ambil. Ini juga ambil, cuman diambil dari keseluruhan ini. Jadi kalau misalnya ada tabel lain gitu, koneksinya beda. Kita pakai user repository untuk ambil keseluruhan biar nggak usah. Jadi ini sebagai repository, sebagai koneksi lah. Koneksi directory antara data-data sebelumnya, yaitu user. Ini dari koneksi utama kita yang dipanggil. Untuk kita gunain. Ini untuk view, ini untuk kita ambil. Dan ini untuk modelnya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, saya ada buat di home fragment ya. Di mana ya? Nah, saya lupa pula. Tapi di home sini ada saya ambil. Di home ada message. Ada saya ambil datanya. Coba dijalanin dulu. Saya ambil datanya, cuman oh ya. Mana ya? Bukan di sini. Sofa. Seingat saya ambilnya di sini. Di home fragment. That's under fragment no satu. Oh ya, di sini. Di sini saya lupa. Nah, di setup horizontal API ini karena dia namain API karena dia ambil data dari database, mana ini buat dulu adapternya horizontal adapter. Nah, kenapa? Dia karena kita kan horizontal adapter, cuma masalahnya datanya kan nggak ada, jadi kita buat empty list dulu. Nah, setelah kita buat empty listnya, ini apa nih? Nanti saya perbaiki. Nah, saya akan lanjutkan ya, errornya udah hilang. Ternyata dia error karena binding di sini ya. Karena secara dasar ya saya nggak pakai bindingnya untuk apapun gitu. Nah, jadi udah sekarang lanjut. Nah, sekarang ada tampilan. Nah, Lene Graham, Elvin Hotwell, Carmelita. Nah, ini kan nama-nama dari user yang ada. Nah, untuk image-nya sendiri apa hasilnya makanan kan. Nah, karena data ini. Mana dia bakal mengambil user view model get user repository ini if repository is null. Ini tidak null ya. Kan dia ambil data dari user repository. Dari mana? Repository ini. Ini bakal diambil kan karena datanya kan koneksi kita harus ke sini. Semua data yang mau kita ambil koneksi dari sini. Dari mana? Di sini kita bakal ambil activity-nya buat repository. Bila repository-nya tidak null, berarti datanya berhasil diambil gitu. Ada data. Nah, maka disimpan di map index sini biar otomatis ya dibuat index. Yang mana ini isi indeksnya, ini datanya. Mana isi dari indeksnya ini adalah pertama kita masukin data image, baru kita masukin data name-nya. Kenapa? Karena berdasarkan news horizontal model ya. Mana news horizontal model itu cuma dua, yaitu image role sama news title. Nah, makanya data yang dimasukin cuma dua, yaitu image URL dan data apa, data yang mau kita tampilkan. Nah, karena dari database itu kan data nih. Jadi yang ingin kita panggil data apa, data kolom nama, data kolom apa, itu yang kita tentukan di sini. Mana data misalnya kita mau data ID, kita masukin ada ID sini. Nah, kalau nggak mau ID, email. Nah, ID gak bisa dipanggil. Karena mungkin karena konteksnya ya. Karena bisa ambigu. Saya di sini kan penggunaan ID itu lumayan ada kan banyak. Jadi dia bingung gitu, ID mana? Ini dari email kan? Nah, bisa kalau dari user, dari name atau apa bebas lah. Yang penting ada kolomnya di dalam database, dalam tabel user tersebut.
Nah, baru diisi pakai binding, update data, kita pakai binding untuk tampilin data adapter tersebut. Nah, sekian itu aja pembahasannya ya. Maaf kalau agak-agak apa jelek gitu pembahasannya, cara bahasinnya. Nah, karena secara dasar saya kurang paham juga binding ini. Binding ini untuk tampilan dasar atau yang punya korelasi ya dengan layoutnya itu sendiri. Nah, mana bagian sini saya kurang paham, apalagi bagian koneksi database ini. Secara simpelnya, secara keseluruhan fungsinya saya paham. Cuman kalau saya jelasin satu persatu dari tiap perintahnya, contohnya ini, Basio kind at converted factor ini, saya kurang paham kayak add interceptor ini gunanya apa, saya kurang paham. Tapi untuk keseluruhan fungsinya dia ya seperti itu. Nah, di sini juga saya kurang paham juga view model factor ini gunanya apa. Nah, biasa model dalam website itu antara kita tambah data, yang penting dia mengelola, mungkin ini satu fungsinya untuk tambah data, ini fungsi untuk update data, delete data gitulah. Itu biasa fungsi model. Jadi untuk keseluruhan database itu menambah koneksi repositorinya dari titik inti mana kita bisa ambil data tersebut. Terus view model ini yang untuk ambil datanya untuk diambil, ditampilin juga modelnya. Terus ini view model factory kemungkinan ya untuk pengolahan data lah. Itu saja. Bye bye.